Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Ramadan dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau pengertian kurikulum agama Islam. Kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dalam pengertian mutakhir adalah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa di bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan pengetahuan dalam yang pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan pelajar. 2. Kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan penanggungan jiwa dan rohani. Terus 3. Kurikulum pendidikan agama Islam. Untuk desain kurikulum pendidikan agama Islam yang menarik dan bermanfaat diperlukan metode yang serasi dengan isi konteks sosial kekinian. Isi dan konteks sosial itu terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas atau dimanapun berada. Untuk mengemas pembelajaran itu, maka diperlukan metode yang efektif. Metode adalah cara yang digunakan untuk tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik merupakan alat-alat untuk menciptakan interaksi antara guru dan pelajar dalam mempelajari sebuah materi tertentu. 4. Kurikulum pendidik agama Islam. Selama ini, kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, dan akhlak. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Dan ketiganya lahir ilmu tauhid, fikih, dan ilmu akhlak. Kurikulum pendidikan agama Islam seharusnya bersentuhan dengan segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta penalaran logis dan hasil observasi yang kaya dengan pengetahuan dan pengalaman hidup dan kehidupan. Menurut Mujtahid, menjelaskan ketiga-tiganya kumpulan di atas, iman, Islam, dan ihsan, yang diterjemahkan ke dalam cabang ilmu seperti akidah, fikih, tasawuf, takrib, dan seterusnya. Itu baru pada tingkatan ilahiyah yang cenderung melahirkan perbedaan dan konflik yang belum mampu menjawab dan merespon secara cepat terhadap perubahan dan perkembangan semasa sekarang ini. Ajaran Islam harus merujuk pada Al-Quran dan hadis, memiliki jangkauan visi nilai-nilai kehidupan manusia yang lebih luas dan tak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. 5. Evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Untuk menentukan hasil atau proses dari sebuah kegiatan dan aktivitas memerlukan apa yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan penetapan sejauh mana perubahan dalam diri siswa. Menurut Staff Lambem, seperti yang dikutip Silverius menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurut Wayan Nur Kancana dan Sumantana,
Evaluasi ialah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam aktivitas pendidik, baik menyangkut materi, guru, siswa, serta aspek pendukung lainnya. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai evaluasi berguna melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Wayan Nur Kancana dan Sumantana, bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut: untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh suatu pendidikan. Artinya, apakah seorang peserta didik sudah siap untuk diberikan pendidikan, tentu atau tidak. Dari hal-hal evaluasi yang dilakukan dapat mengetahui apakah peserta didik telah cukup menguasai bahan pelajaran yang lalu atau belum. Kalau peserta didik secara keseluruhan telah mencapai nilai yang cukup baik dalam evaluasi yang telah dilakukan, maka itu berarti mereka telah menguasai pelajaran. 6. Karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam. Tiap jenis kurikulum mempunyai ciri atau karakteristik termasuk pendidikan agama Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nawawi menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia, memelihara dari penyimpangan dan menjaga keselamatan fitrah manusia. Seperti 2. Tunjukkan pendidik Islam itu yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Kurikulum pendidikan Islam yang disusun harus menjadi landasan kebangkitan Islam, baik dalam aspek intelektual, pengalaman fisikal, maupun sosial. 3. Tidak bertentangan dengan konsep ajaran Islam, melainkan harus memahami konteks ajaran Islam selama ini belum tergali makna dari sumber kebenarannya. Kesimpulan, kurikulum sebagai rancangan pendidik mempunyai kedudukan sentral menemukan kegiatan dan hasil pendidikan penyusunan yang memerlukan fondasi yang kuat didasarkan atas hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah pula. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam, merupakan kegiatan untuk pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Fondasi yang kuat didasarkan atas hasil pemikiran dan penelitian mendalam. Kurikulum yang baik akan menghasilkan manusia yang baik juga. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.